Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Badi. Kali ini yang akan kita bahas lah ya. Kita pisahkan di sini mengenai Satrio Peningit. Menurut saya gitu ya. Kita juga membaca, melihat, mendengar dari beberapa narasumber ya, dari Canglo Joyoboyo, Wangsit Siliwangi, dan dari beberapa sesepuh ya. Terus kan banyak yang menanyakan di sini, itu kalau Satrio Peningit menurut Badi gimana dan apa itu maknanya Satrio Peningit? Menurut saya, ya menurut ini, tolong bisa berbagi mungkin yang Badi tahu, biar kami juga tahu dari pemikiran Satrio Peningit menurut Badi itu apa, gimana, sebenarnya gimana. Ini kalau mohon maaf sebelumnya, ini menurut saya loh, menurut saya pribadi. Satrio Peningit itu kan ditunggu-tunggu ya, dicari bahkan. Sebenarnya itu siapa, apa, di mana, keturunan dari mana, bangsa apa hubungannya dengan Imam Mahdi ya. Terus kalau ini sih kita nggak akan mengungkap Imam Mahdi ya, yang kantor itu dari timur, karena saya nggak tahu. Itu ada yang lebih kompeten lagi beliau untuk yang otomatis ya, dari para beliau yang dari timur. Kalau saya karena saya wong Jawa itu ya oke, kita bicara yang masalah ya setahu saya di sini Satrio Peningit. Kalau menurut saya, versi saya, kita mempelajari ya dari zaman beliau dulu Islam datang ke sini, zamannya Mbah Semar itu. Kita pelajari apa sebenarnya ini. Kalau menurut saya pribadi di laku spiritual saya, Satrio Peningit itu selalu muncul di tiap dekade tahunnya ya. Saat-saat dimana kondisi bangsa di dunia ini sudah sangat genting. Misal terjadi sesuatu yang tidak terpecahkan, terus itu bisa muncul di India, di Indonesia bisa, di Cina bisa, tidak melihat di mana itu. Jadi di mana ketidakadilan itu sangat parah, itu pasti akan muncul. Hanya kan namanya juga Satrio Peningit, dia nggak akan pernah muncul. Dia seorang ksatria yang bisa untuk istilahnya gini, dia itu bukan sosok pemimpin yang istilahnya ditampilkan, namanya juga Peningit, dan nggak akan pernah muncul dia. Hanya dia sangat berpengaruh terhadap alam. Jika alam nggak menghendaki sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, dia sebagai istilahnya yang bisa istilahnya meredam gejolak alam, bencana. Misal mau terjadi sesuatu yang sangat hebat ya, dahsyat sekali, ya dia hanya berdoa dengan caranya saja, alam lunak. Mau terjadi gempa bumi sekian skala Richter, dianya cuma ya hanya simpel saja, enggak terlalu istilahnya harus tirakat ini itu enggak. Dia memang istilahnya menurut saya loh, ini menurut saya loh, versi saya, dia bisa meredam ya. Ungkapan yang dikatakannya itu biasanya banyak doanya, doa Jawa teman, kan dia satrio.
Ini dari Jawa ini. Kalau Imam Mahdi lah dari suku Timur, turunan ras Timur. Ini Jawa ini. Ya kalau semisal di India ya ini kita nyadar. Jadi kalau pas kita bahas seperti ini, jangan dari sudut pandang sebelah atau mungkin sudut pandang kita saja. Jadi melihatnya sudut pandang global. Mungkin coba dari versi agama Hindu gimana, Buddha gimana, Kristen gimana, Islam gimana, ya gitu. Kita lanjut di tempat yang berbeda ya. Kelihatannya ada, maaf ini semacam energi yang luar biasa tadi. Jadi masalah Satrio Piningit versi saya itu ya, itu dia nggak akan pernah muncul, hanya dan nggak akan pernah aku Satrio Piningit itu enggak. Dia apa nantinya orang menyadari kemunculannya setelah semua itu lewat. Jadi masyarakat menyadari setelah kejadian itu lewat. Oh, ternyata dia gitu. Nah kan, jadi enggak, istilahnya apa, pada saat dia muncul pasti diingkari. Itu kalau dulu presiden kita, oh saya nggak tahu itu, saya nggak akan tahu. Ini Satrio Piningit loh ya, versi saya itu munculnya tatkala situasi sedang sangat gak enak, sangat gak nyaman. Jadi Satrio Piningit versi saya itu dia nggak akan pernah muncul. Karena apa? Kalau semisal muncul pun banyak yang mengingkarinya lah, bohong itu kan. Nanti akan diketahui dia itu seorang Satrio Piningit tatkala waktu itu sudah berlalu. Bahkan si Satrio Piningit itu juga mungkin sudah meninggal. Kalau pas ada jelas kan ada ya yang istilahnya menjajal itu, mau mencoba. Kenapa harus dicoba gitu, kenapa harus dijajal itu, harus dites. Yang ngetes itu bukan kita, bukan anda semua, bukan. Yang ngetes itu lebih mengerikan lagi, alam nanti yang mungkin manusia biasa pun untuk dites itu nangis. Contohnya gempa bumi, kita lihat ya, sewaktu kita ada kejadian gempa bumi 6, lah, nggak usah 7, 6,5 aja kan udah pada teriak-teriak ketakutan ya, wajahnya aja udah pada pucat semua. Yang tadinya beringas sekali nyalinya 0, minus, seperti itu. Tapi untuk si sosok ini dia biasa aja, udah gempa besar biasa saja. Bahkan dia pun mampu untuk meredam gempa yang cukup besar. Karena apa? Kok bisa mampu? Lah kan tanda tanya. Karena dia dikehendaki alam. Jadi bukan dikehendaki para manusia, bukan. Alam yang memilih. Yang meminang itu yang menentukan alam. Jadi bukan kehendak istilahnya orang banyak, jutaan orang, itu enggak. Alam yang memilih. Jadi alam itu sangat patuh sama dia. Dari air, api, gunung-gunung ya, tunduk sama dia. Dia orang biasa, bukan kalangan dari kalangan atas, enggak, orang biasa saja. Cuma dari tanda-tandanya yang
istilahnya saya tahu itu, dia banyak musuhnya itu. Di mana-mana akan muncul musuh itu, dan mengerikan. Musuhnya mau membunuh, nggak ada masalah, dibikin masalah di skenario biar terjadi masalah. Tapi ya karena sudah bawa istilahnya, kalau orang Islam bilangnya wahyu atau apa ya, saya ya energi gitu aja, energi alam yang cukup besar. Siapapun yang akan mengganggu atau menumbangkannya ya hilang dengan sendirinya. Itu nyata. Nanti kita lihat aja kalau saat kita bisa tahu ciri-cirinya ya. Itu orangnya sangat istilahnya gini, nggak mau wah gitu, nggak, biasa saja. Kemampuannya akan terukur tatkala terjadi sesuatu. Nanti ada musibah yang cukup besar, dia tenang. Laut yang udah membelah, yang apa udah mau tsunami besar, dia menghadapinya nggak lari, nggak grogi, nggak keder, biasa saja. Dan laut pun akan menjadi tenang. Tsunami yang sudah gempanya gede banget tiba-tiba datar, tenang semuanya. Itu nanti akan ditunjukkan di situ. Dengan mengatakan seperti itu menurut saya, versi saya, olah batin saya dari beberapa mimpi saya. Itu beberapa ya kisahnya seperti itu. Saya kan penasaran dandannya sebenarnya itu Satrio Bening itu piye. Saya juga penasaran, jadi orang awam juga penasaran. Kok dibahasnya hebat banget, heboh. Saya nggak apa-apa lah, kita berbagi wawasan di sini sama teman-teman sedulur semuanya. Kan banyak yang penasaran, jadi Satrio Bening itu piye. Ya nek versi saya sih dia sudah muncul, cuma enggak, istilahnya enggak jadi terkenal, enggak, biasa, dia orang biasa saja. Tapi dia seorang pengendali itu. Ya kayak di Cina ya, di Avatar, dia pengendali. Cuma kan dalam pembikinan filmnya itu dibikin menarik, dibikin agresif, dibikin biar wow gitu. Nah yang menurut versi saya enggak, jadi dia hanya tenang, dia kehidupannya di orang biasa. Kalau dia bepergian, versi saya loh ya, itu nanti pasti banyak orang yang menyangka sepertinya pernah ketemu di mana, dan beberapa kali ketemu di mana. Katanya ada yang apa keturunan Sunda Jawa gitu ya, kita nggak tahu. Katanya ada di perbatasan, kita nggak tahu juga. Yang jelas yang tahu itu orang-orang yang bersih, nggak ada rasa yang A, B, C, D, E, itu nggak ada. Yang istilahnya masih banyak hawa nafsunya itu nggak bisa. Jadi yang bisa melihatnya itu, yang bisa bertemu hadirannya beliau itu orang yang bersih, yang sudah nggak ada rasa itu A, B, C, D dan seterusnya, bisa melihat. Tapi kalau kita masih diliputi hawa A, B, C, D itu ya berat, kita nggak akan bisa melihat sosoknya di mana, seperti apa, nggak bisa melihat gitu ya. Iya, itu kan banyak teman-teman yang saya pengen ketemu Satrio Bening gitu kan gambarannya seperti harapan kita ya, hebat, bisa terbang, bisa ini itu. Enggak lah, biasa saja, kecuali alam menghendaki loh, itu dia bisa hebat sekali, jelas pamornya luar biasa ya. Kalau biasanya para beliau-beliau spiritual udah tahu, kerasa sekali
Misal yang contoh simpel itu, kita ketemu, lah ini ada kisah, saya ketemu Mbah Min ya di daerah Pantai Ngebom, mungkin udah meninggal, usianya beliau udah 120-an dulu. Saya Mbah Min, Pantai Ngebom, Mbah Min. Beliau tukang angon kerbau ya. Kerbonya orang Mangkang itu. Mungkin lalu Mangkang. Itu Mbah Min seorang manusia harimau. Ini asli, saya ketemu beliau. Giginya sudah enggak ada. Kukunya aja udah habis, enggak keluar. Rambutnya enggak ada. Entah masih sugeng hidup enggak, kita enggak ngerti. Mbah Min, namanya Mbah Min. Jadi antara Kaliwungu ya ke arah Pantai Ngebom itu sampai ke Pantai Ngebomnya pabrik kayu lapis itu beliau sering ngangon kebo. Dulu kan saya jualan kue roti di sana. Terus sering kepanggil beliau itu, temu dia hanya mejang aja. Gue sing hati-hati gaweanmu apa. Oh, napa Mbah kula dodol roti. Terus kemudian saya kerja di sebuah perusahaan besar. Dan dia itu saya tahu ngerasa sekali, energinya besar sekali. Nah waktu itu kan kerbonya di guyonan sama pemuda itu, ngamuk gitu. Ini orang punya energi besar, jadi kita bisa merasakan. Dia mengaum cukup hebat sekali. Suaranya benar-benar harimau, bukan yang harimauan itu ya. Suara manusia bukan, aungan harimau. Saya kaget setengah mati. Kerbonya langsung kembali, nurut aja. Namanya Mbah Min. Nah, nanti kalau orang yang daerah namanya daerah Ngebom, Pantai Ngebom memang tahu Mbah Min. Kerbaunya itu ratusan. Itu yang punya orang daerah Mangkang ya, Gambelangu sana. Mbah kebun sinten ngene, Pak Kaji sana. Oh, itu luar biasa. Itu manusia harimau hebat sekali. 120 tahun usianya. Mungkin masih hidup, bukan masih sugeng ya, atau udah meninggal. Itu kisah. Jadi kita bisa mengetahui bahwa ini orang berkemampuan, bukan manusia sembarangan. Nah, itu nanti kita terasa. Jadi energinya cukup besar. Ini pandangan saya mengenai Satrio Piningit ya. Beda dengan Imam Mahdi, saya nggak tahu terus terang aja. Si Imam Mahdi kan yang tahu mungkin para beliau, para syekh yang terhormat gitu, para duriat yang dari Turki, dari Saudi, seperti itu. Ya jelas Satrio Piningit itu dipilih oleh alam, yang menentukan alam, dipinang oleh alam, kemampuannya pengendali alam semesta. Jadi kita nggak ngerti semuanya. Ya bisa jadi dia seorang, kan katanya pengembala itu. Yang digembalakan kan juga bukan kerbau, bukan kambing, bukan harimau. Jadi nek menurut saya pamomong yang ngemong itu. Cuma tinggal masuknya ke rogone menungso sapa gitu. Ragam manusia siapa ini yang dipilih untuk menjadi seorang pengemong, pengayom gitu. Jadi istilahnya yang ngemong menungso, sing dimonge menungso sing akeh, ora mung siji loro. Jadi nek zaman dulu kan Mbah Semar beliau ya pamomong para raja itu. Ya ngomong, manane ngomong pamomong gitu. Seperti itu. Ini versi saya. Ya kita juga masih banyak belajar ya, mempelajari dari Wangsit Siliwangi beliau. Dari istilahnya kita juga melihatnya dari kacamata India ya, Mahabharata itu. Beliau yang mulia Krishna itu. Krishna kuwi sapa kan nggak pada tahu, ngertinya di wayang. Taunya lah itu kan budaya India. Enggak, nah saya enggak. Krishna itu siapa kan lebih luas lagi jangkauannya. Jadi kita kalau melihat Satrio Piningit jangan dari segi istilahnya dilihat dari pandangan kita, dari kelompok kita, ya enggak jadi. Jadi dari global dunia nanti akan nampak, oh seperti ini. Oh jebulannya kayak gini gitu kan, kita baru nyadar, baru tahu bahwa kita itu walah masih sempit sekali. Jadi kita masih cetek gitu. Jadi kita melihatnya dari sudut pandang berbagai agama, kita lihat seperti itu. Terima kasih yang udah mampir di sini. Ini bahas masalah Satrio Piningit menurut Mbah Di. Seperti itu. Dari saya itu karena banyak yang menanyain Mbah Di gimana nih komentar ini.
Satrio Pining itu tuh gimana ya, yang saya tahu ya seperti ini kisahnya. Jadi kita bisa ketemu beliau itu harus bersih, istilahnya delosor lembah mana aja ramah gitu. Nanti orang energinya besar banget ini, bisa madak gitu, wah energinya besar ini, padahal orangnya nggak mitayani lah ya, jadi ya combang camping nggak kelihatan, tapi beliau sang pengendali. Sekian dulu dari saya, yang udah subscribe makasih, yang belum monggo subscribe bisa ikuti ya untuk perkembangan konten kami di sini. Ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.